Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat CBA kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada kesempatan kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran bahasa Arab. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di pelajaran yang kelima, Ad-Darsul Khamis dari jilid yang kedua, kitab Durusul Lughatil Al-Arabiyyah. Ya baik, kita lanjutkan ke latihan berikutnya dari Ad-Darsul Khamis dari pelajaran kelima ini, ya latihan yang ke-9 di halaman 34 ya, di halaman 34. Kita lihat di sini ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Ya, lihat. Coba baca satu persatu. Nomor 1 baca dulu. Kharajat tullabu wa dhahabu. Ya, ulangi. Kharajat tullabu wa dhahabu. Iya. Artinya para siswa keluar dan pergi. iya, para siswa keluar dan pergi. Ya, lihat ya. Kharajat tullabu wa dhahabu. Nah, di sini ada hal yang harus diperhatikan, yaitu apa? Pada fiilnya. Pada kata kerjanya. Lihat ketika kharaja, dia kondisinya apa? Keadaannya datang dalam keadaan apa? Mufrad kan? Kharaja mufrad. Pakainya hiya. Kenapa? Pakainya hiya. Huwa. Ya, kenapa? Karena jumlah fi'liyah ya. Sebelumnya sudah dijelaskan kan? Kalau jumlah fi'liyah ya, fi'ilnya datang dalam keadaan mufrad ya. Sedangkan kalau jumlah ismiyah ya, kalau ada fi'ilnya maka fi'ilnya menyesuaikan subjeknya, menyesuaikan subjeknya. Kalau subjeknya tunggal ya tunggal, misalnya Muhammadun dhahabu. Tapi kalau subjeknya jamak, maka dia berubah juga menjadi jamak. Contohnya apa? Misalnya at-talibu kan tunggal nih, at-talibu dhahaba. Nah, kalau at-talibunya dijadikan jamak menjadi at-tullabu dhahabu. Ingat ya, kalau jumlah ismiyah fiilnya menyesuaikan. Kalau jumlah apa? Ismiyah. Sedangkan kalau jumlah fi'liyah, dia selalu datang dalam keadaan apa? Mufrad. Ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Sudah disuruh untuk menulis juga kan di dalam kotak itu. Nah, kharajat tullabu. Para siswa keluar. Nah, ini jumlah fi'liyah. Sehingga kharaja. Fi'ilnya mufrad. Tapi kemudian antum perhatikan wa dhahabu. Nah, ini datang dalam keadaan apa? Jamaknya. Hum dhahabu. Kalau kharaja tunggal, mufrad. Kalau dhahabu baru jamak. Kenapa? Karena ini dianggap jumlah apa? Ismiyah. Kenapa? Karena datang setelah subjeknya disebutkan at-tullabu. Ya, walaupun di situ ada pemisah huruf wawu. Ya, jadi seolah-olah kharajat tullabu wa tullabu dhahabu gitu. Paham ya? Kenapa yang pertama itu adalah datang dalam keadaan mufrad karena itu jumlah fi'liyah sedangkan yang kedua ini sebenarnya adalah jumlah ismiyah. Ya, dua kalimat yang disatukan. Ya, kharajat tullabu wa dhahabu. Bisa dipahami? Ya, silakan nomor 2. Qara'at tullabu wa kutubu. Wa menulis apa menulis?
Kataba menjadi katabu. Qara'at tullabu wa katabu. Naam, ya. Artinya para siswa Membaca dan menulis. iya, ya. Qara'at tullabu wa katabu. Ya, para siswa membaca dan menulis. Nah, qara'a datang dalam keadaan mufrad karena ini jumlah fi'liyah. Ya, sedangkan wa katabu ini datang dalam keadaan jamaknya karena ini jumlah ismiyah. Ya, sebelumnya kan at-tullabu, gitu, at-tullabu. Jadi isim dulu. 6 ya. Lanjut. Akalan nasu wa syaribu. 6. Para manusia itu makan dan minum. Iya ya. Akalan nasu ya. Nasu marfu karena ini fa'il ya. Akalan nasu wa syaribu ya. Para manusia makan dan minum. Akala itu makan. Nah, syaribu asalnya syaribu mereka minum. Nah, ini baru contoh ya, baru contoh kan ta'amal al-amtsilatal atiyah contohnya. Nah, ini buka di halaman berikutnya. Nah, ini baru latihannya. Ya, lihat ini perintahnya. Kawin. Ya, kawin jumalan mithla hadhihi. Kawin jumalan mithla hadhihi. Buatlah kalimat seperti contoh ini, contoh yang tadi. Ya, buatlah kalimat seperti contoh yang tadi. Musta'milan al-fi'laini dengan menggunakan dua fi'il al-waridaini yang disebutkan. Fi kulli tamrinin ya, pada setiap latihan ya. Wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausaini dengan bantuan kata-kata yang ada di dalam kurung ya. Kawin jumalan mithla hadhihi. Buatlah kalimat seperti contoh ini musta'milan al-fi'lainil waridaini dengan menggunakan dua fi'il yang disebutkan fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimatil lati bainal qausaini ya, dengan fi kulli tamrin pada setiap latihan dengan bantuan kata-kata yang ada di dalam kurung. Ya, silakan. Nah, ada ya. Jalasa. Nah, ya, kita artikan dulu ya. Ada kata masuk, dakhala masuk, jalasa duduk, at-tullabu para siswa, al-fasla kelas. Jadi kira-kira kalimatnya gimana? Para siswa masuk kelas dan duduk begitu maksudnya. Paham ya? Udah bisa merangkai? Ya, silakan. Dakhalat tulabu al-fasla wa jalasu. Naam, sahih ya, bagus sekali ya. Dakhalat tullabul fasla wa jalasu. Artinya apa? Para siswa masuk kelas dan duduk ya. Lihat dakhala karena terletak di awal, maka dia tetap kita pakai bentuk mufradnya. Sedangkan jalasa kita rubah menjadi jalasu. Kenapa? Karena kalimat yang kedua termasuknya jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah menyesuaikan. Kalau jamaknya fiilnya kita rubah menjadi jamak. Nah, lanjut. Dorobal auladu ular. Al-hayatu Hayyata maf'ulun bihi. Al-hayyata wa qatala. Ingat, yang kedua berarti jumlahnya jumlah ismiyah. Maka qatala kita rubah menjadi bentuk jamaknya, mufrad bentuk jamaknya menjadi qatalu. Iya, qatalu. Ya, ulangi coba. Darabal auladul al-hayata. Kalau udah dul berarti nggak usah al lagi. Darabal
Daraba al-auladu al-hayyata wa qatalu. Nah, ya begitu ya. Darabal auladul hayyata wa qatalu gitu. Darabal auladul hayyata wa qatalu gitu. Anak-anak itu memukul ular dan membunuhnya gitu ya. Oke? Lanjut. Ada kok ya, diterjemahkan satu-satu dulu. Qara'a membaca. Fahimu paham. Fahima paham. Terus At-tullabu itu para pelajar. Para siswa. Ad-darsa pelajaran. Ya, ad-darsu pelajarannya. Silakan susun dijadikan kalimat. Qara'at-tullabu fahimu ad-darsa. Qara'at-tullabu fahimu ad-darsa. Ad-darsanya ditaruh di depan. Oh, di depan. Ya kan para siswa membaca apa itu. Langsung disebutin. Ya. Qara'at-tullabu ad-darsa wa fahimu. Nah, begitu ya. Tarjim. Para siswa itu membaca pelajaran dan memahaminya. Gitu ya. Qara'at-tullabud darsa wa fahimu. Qara'at-tullabud darsa wa fahimu gitu ya. Para pelajar para siswa membaca pelajaran dan memahaminya dan paham gitu. Ya, lanjut. Nomor 4, arba'ah atau ar-rabi'. Sami'a mendengar. Naam. Jahaba pergi. Iya. An-nasu manusia. Ya. Al-adanu azan. Ya, al-adanu azan. Al-masjidu masjid. Ya, al-masjidu masjid. Naam. Jadi kalau berdiri sendiri begini tetap semuanya dibaca marfu ya. Nanti kalau masuk kalimat baru yang objek dijadikan fathah dan seterusnya. Naam. Sekarang susun kalimatnya. Sami an-nasu al-ada. Naam. Al-adanu Objek maf'ul bih. Al-adana. Naam. Jahabu wajahabul masjidu. Wa dhahabu ila, tambahkan ila. Wajahabu ilal masjidu. Ilal masjidi. Iya, ilal masjid ya. Dhahaba dirubah menjadi dhahabu. Ulangi coba. Sami an-nasu jahabu. Mendengar apa dulu? Sami an-nasu al-adana jahabu. Wa-nya jangan lupa, wa-nya. Wajahabu ilal masjidi. Naam. Tarjim. Para manusia mendengar azan dan pergi ke masjid. Ya, dan mereka pergi ke masjid. Nah, begitu ya. Sami'an nasu al-adhana. Sami'an nasul adhana wa dhahabu ilal masjid. Jadi kalau kata dhahaba itu butuh apa? Butuh penghubung ila ya, butuh penghubung ila. Enggak bisa dhahabal masjid, enggak bisa. Harus ada ila. Sami'an nasu al-adhana wa dhahabu ilal masjid gitu ya. Sami'an nasul adhana wa dhahabu ilal masjid. Para manusia mendengar azan dan mereka pergi ke masjid gitu. Para manusia mendengar azan dan mereka pergi ke masjid. Ya, Masya Allah, ini manusianya manusia bertakwa ini ya. Dengar azan pergi ke masjid, bukan nongkrong terus di rumah ya. Khususnya apa? Para lelaki ya, ya. Sholat jamaahnya apa di masjid. Nah, ya kita lanjutkan ya. Paham ya tadi ya? Paham insyaallah. Kita lanjutkan ke latihan yang ke-10 ya. At-tamrin al-ashir. Kawin. Apa tadi kawin? Satukan. Nah, buatlah. Ya, bukan suruh kawin, bukan. Buatlah. Bentuklah, buatlah. Ya, kawin jumalan. Bentuklah sebuah kalimat musta'milan
dengan menggunakan al-kalimatil atiyata, ya, kata-kata berikut. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Bentuklah sebuah kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Ya. Bisa nggak nih? Bisa ya. Nah, silakan nomor 1. Akala apa artinya? Makan. Bikin kalimat dengan kata makan. Yang gampang-gampang aja. Muhammad makan apa gitu. Terserah nih antum mau bikin kalimatnya dengan menggunakan jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, terserah. Akala Muhammadun al-khubza. Naam, sahih ya. Terjem. Muhammad makan roti. Naam, al-khubza roti, maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya fathah ya. Akala Muhammadun al-khubza. Aslinya kan al-khubzu. Al-khubza menjadi fathah karena maf'ulun bihi. Muhammad makan roti. Nah, berikutnya apa? Gosala. Nah, gosala artinya Mencuci. Nah, At-talibatu gosalnal kumsona. bagus ya. At-talibatu ghasalnal qumsana. Ini berarti jumlahnya jumlah Ismiyah. Iya, at-talibatu ini kan jamak ya. Hunna. At-talibatu ghasalna, hunna ghasalna. Ghasalnal qumsana. Para siswi para siswi mereka mencuci baju-baju. Nah, lanjut. Apa? Qara'a. Apa artinya? Membaca. Nah, membaca. At-talibu, Ya, at-talibu. Qara'a Al-Qur'ana. Naam ya. At-talibu qara'al Qur'ana. At-talibu qara'al Qur'ana. Terjem. Para siswa membaca Al-Qur'an. At-talibu para siswa, apa siswa? Satu. Ya. Siswa membaca Al-Qur'an. Iya, siswa itu membaca pelajaran. Ya, kalau antum para siswa berarti harusnya at-tullabu Qara'u. Iya, qara'u al-Qur'ana begitu. At-tullabu qara'u al-Qur'ana. Nah, lanjut. Kataba. Apa artinya? Menulis. At-tullabu kataba darsa. Benar enggak? At-tullabu jamak apa mufrad? Jamak. Dan ini jumlah ismiyah. Maka fiilnya harus menyesuaikan. Kalau kataba kan satu mufrad huwa. Kalau tullabu tadi jamak. Berarti hum Katabu ya. katabu, harusnya begitu. Berarti ini tetap kataba ya, Bang. Katabu kalau antum susunannya apa? Jumlah ismiyah. At-tullabu, coba ulangi. At-tullabu katabat darsa. Salah ya. Katabu. Iya, karena ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah itu fiilnya harus menyesuaikan. Kalau mau tetap pakai kataba berarti harus pakai jumlah fi'liyah yang harus di depan. Coba. At-tullabu katabu ad-darsa. Nah, begitu ya. Para siswa mereka menulis pelajaran. Nah, sekarang antum barangkali pengen kataba, nah, jadiin aja tadi jumlah fi'liyah. Menjadi gimana? At-tullab Kataba dulu. Oh ya. Katabat tullabu ad-darsa. Nah, baru benar kalau begitu ya, karena jumlah fi'liyah, fi'ilnya datang dalam keadaan mufrad. Ya, katabat tullabu ad-darsa. Jadi antum bisa mengatakan at-tullabu katabu ad-darsa, bisa juga katabat tullabu ad-darsa. Ya, bisa dipahami? Nah, selanjutnya doroba. Nah, apa doroba? Memukul. Dorobat tullabu al-hayata.
Al-hayyata. Al-hayyata. Jadi di iya-nya ada apa? Tasjid. Tasdid dan iya-nya pendek, bukan al-hayyata, bukan. Al-hayyata. Darabat tullabu al-hayyata. Naam, ya. Para pelajar itu memukul ular. iya, jadi mukul rame-rame. Ularnya satu dia pukul dikeroyok. Ya. Ini at-tullabu terus dari tadi, at-talibu, at-tullabu. Pilih yang lain ya, pilih yang lain. Ya, ya, qatala. Nah, tadi apa? Darabat tullabul hayyata, ya. Darabat tullabul hayyata. Nah, kalau dijadikan jumlah ismiyah, at-tullabu darabu al-hayyata. Nah, selanjutnya qatala. Apa qatala? Membunuh. Membunuh. Ahmadu. Ahmadu, naam. Ahmadu qatalal Ya. Ahmadu qatalal al-hayata. Naam, qatalal hayyata. Kan udah alnya udah dibaca ya. Coba ulangi. Ahmadu qatala al-hayata. Naam. Ahmadu qatalal hayyata. Ahmadu qatalal hayyata. Artinya apa? Ahmad membunuh ular. Naam. Ya, lanjutnya. Dakhala. Dakhala, masuk. Naam. Ya. Al-ustadzu Naam. dakhalu al-fasla. Kenapa dahulu ustadznya 1, 2, 3 jamak? Al ustadzu jamak apa mufrad? Mufrad ya, mufrad. Jadi Al-ustadzu dakhala dakhala al-fasla. nah, ya kalau mufrad ya dakhala, jangan dirubah dahulu gitu. Walaupun itu jumlah apa? Ismiyah. Jadi, maksudnya jumlah ismiyah itu fiilnya menyesuaikan ya. Kalau tunggal ya tunggal, jangan dijadikan jamak. Ya, al ustadzu dakhala al fasla. Ya, ustadz itu masuk kelas. Ya, ustadz itu masuk kelas. Al ustadzu dakhala al fasla. Ya, lanjut. Kharaja, Nah, keluar. Kharajan nasu ilal mal'ab. ulangi. Kharajan nasu ilal mal'ab. Kharaja. Kharaja, Artinya apa kharaja? keluar. Keluar. Manusia itu keluar dari lapangan. Keluar dari lapangan. Tadi ila apa min? Gila. Nah, kalau kharaja min ya. Min ya. Min lupa. Kharajan nasu minal mal'ab. Min ada min huruf jar. Minal mal'abi. Iya. Para manusia keluar dari lapangan. Ya. Kharajan nasu minal mal'abi. Ya mungkin habis nonton apa? Bola pada keluar dari lapangan ya. Kharajan habis main bola. Kharajan nasu minal mal'abi. Ya, minal mal'abi ada min. Apa para manusia keluar dari lapangan. Nah, selanjutnya apa tuh? Hafizu. Hafidho. Hafidho ya fathah. Kalau fi'il madhi itu pasti fathah. Hafidho bukan hafidhu. Hafidho. Hafizu menghafal. Menghafal atau hafal. Al auladu hafizul Qur'ana. Al auladu. Hafizul. Al auladu jamak apa mufrad? Jamak. Jamak. Kalau jumlah ismiyah berarti fi'ilnya menyesuaikan. Kalau jamak dia harus dirubah menjadi jamak. Hafidho berarti dirubah menjadi hum apa? Hafizu. Hafidhu gitu. Al auladu hafizu al-Qur'ana. Naam ya. Al auladu hafidhu al-Qur'ana. Al auladu hafidhul Qur'ana. Ya, para apa artinya? Para anak-anak atau anak-anak itu menghafal Al-Qur'an. Iya, para anak-anak menghafal Al-Qur'an. Nah, selanjutnya. Syariba. Minum tuh syariba. Syariba Muhammadun al-qahwa. Al-qahwa
Tat itu Al-qahwatu. benar apa salah ikhwan? Salah. Salah ya. Objek, ingat maf'ulun bihi. Objek maf'ulun bihi dia kondisinya Mansub. mansub. Fathah. Coba ulangi. Syariba Muhammadun al-qahwata. Nah, itu baru benar ya. Jangan lupa nih qahwata maf'ulun bihi mansub. Syariba Muhammadun al-qahwata. Ya, syariba Muhammadun al-qahwata. Muhammad minum kopi. Nah, Fahima. fahim. Paham. Paham. At-tullabu fahimu ad-darsa. Naam, sahih ya. Para pelajar itu memahami pelajaran. Iya ya. At-tullabu kan jamak ya. Maka jadi fahima menjadi fahimu. At-tullabu fahimu ad-darsa. At-tullabu fahimud darsa. Para pelajar mereka memahami pelajaran. Nah, lanjut. Apa? Muhammadun Apa? sami'a. Apa itu? Baca dulu. Sami'a. Sami'a ya, bukan sama'a. Sami'a, Sami'a mendengar. mendengar. Muhammadun sami'al Qur'an. Sami'al Qur'an, mendengar Al-Qur'an. Pas nggak? Kurang. Kalau mendengar bacaan Al-Qur'an bisa ya. Tapi memang bahasa kita kadang disingkat-singkat begitu ya. Ya. Sami'al Qur'ana ya. Al-Quran ngomong. Sami'al Qur'an. Ya. Sami'a qira'atal Qur'ani kalau mau begitu. Qira'atal Qur'ani. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting susunannya benar ya. Ya, artinya apa tadi? Muhammad mendengarkan Al-Qur'an. iya, walaupun secara ini Dengar di HP gitu ya. bacaan Al-Qur'an kan pasti yang dengar bukan Al-Qur'an bunyi sendiri gitu ya. Nggak mungkin. Ya. Qara'a Muhammadun qira'atal Qur'ani gitu. Ya, qira'ah bacaannya yang didengar. Ya, sami'a ya. Sami'a Muhammadun qira'atal Qur'ani. Muhammad mendengar bacaan Al-Qur'an. Ya, Muhammad mendengar bacaan Al-Qur'an. Ya, kalau yang mau pas ya qira'ah sebenarnya. Muhammad membaca Al-Qur'an itu baru benar. Kalau mendengar Al-Qur'an sebenarnya agak kurang tepat. Yang didengarkan adalah bacaannya. Nah, ya. Baik, paham ya? Tadi antum sudah bisa bikin kalimat baik yang bentuknya jumlah ismiyah maupun yang bentuknya jumlah fi'liyah. Naam. Ya, baik, kita lanjutkan ya, kita habiskan ya, tinggal sedikit nih pelajaran yang kelima. Latihan yang ke-11, ta'ammal ma yali, perhatikanlah yang berikut ini. Ya, lihat, coba baca siapa? Man fatahal baba. Nah, artinya? Siapa yang membuka pintu? Nah, man fatahal baba, siapa yang membuka pintu? Silakan jawabannya dibaca. Ana fatahtuhu. Iya, ana fatahtuhu, artinya? Saya yang membukanya. Ya, saya membukanya. Ya, saya membukanya atau saya membukanya nggak apa-apa. Saya membukanya. Nah, kata fatahtuhu itu sebenarnya terdiri dari fatahtu ditambah dengan domir hu. Di mana domir hu-nya ini untuk menggantikan apa? Huwa. Ya, menggantikan yang mana? Al-baba. Ya, pintu. Ya, pintu kan laki-laki seperti huwa, maka hu. Ana fatahtuhu. Jadi ini aslinya ana fatahtul baba begitu. Ana fatahtul baba. Ya, maka al-baba di situ apa? Maf'ulun bihi. Nah, maf'ulun bihi ini bisa dirubah menjadi domir maksudnya. Yang tadinya fatahtul baba menjadi fatahtuhu. Bisa dipahami ya? Ya, baik, selanjutnya. Man fatahan nawafidha. Naam. Siapa yang membuka jendela? Iya. Jendela. Jendela. An-nawafidha ini Jamak. Jamak dari nafidatun. Nafidatun satu jendela. Nawafidu itu apa? Jendela. Nah, man fatahan nawafidha, siapa yang membuka jendela-jendela? Oke, jawabnya. Ana
fatahtuha, Naam, artinya saya yang membukanya. ya. Ana fatahtuha, saya membukanya. Ini fatahtu plus ha. Jadi haknya ini untuk menggantikan mana? Nawafidha. Nawafidha. Nah, kenapa nawafidha dirubahnya menjadi ha padahal ini jamak? Ya, kalau jamak Muannas. bukan jamak muannas ini. Kalau jamak muannas kan harusnya menjadi hunna, fatahtuhunna. Nawafidha Nawafidha kan jamak dari nafidatun. bentuknya muannas. Nafidatun kan muannas. Tapi kenapa di sini pakai ha bukan pakai hunna? Ingat kaidahnya apa? Jamak untuk benda tidak berakal dihukumi Mufrad muannas. iya, mufrad muannas. Jadi walaupun bentuknya dia muannas, jamaknya tetap mufrad muannas karena dia benda tidak berakal. Ingat ya, ini udah lama nih kaidah ini ya. Jadi kaidahnya tetap antum pegang. Untuk benda tidak berakal, jamaknya dihukumi apa? Mufrad Mu'annas. Sehingga kita pakainya ha domirnya ya. Ana fatahtuha, saya yang membukanya. Bisa dipahami? Insyaallah. Nah. Baik. Terakhir al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Nah, al-inabu. Apa al-inabu? Anggur. Anggur. Al-mauzu. Pisang. Pisang. At-tinu. Buah tin. Buah tin ya. Al-fajru. Fajar. Waktu fajar, waktu subuh ya. Kemudian jawabun, jawaban ya. Jamaknya ajwibatun. Nah, kemudian su'alun, Soal. soal atau pertanyaan. Jamaknya as'ilatun. Nah, kemudian al-baqalu, Penjual. penjual atau pedagang sayur-sayuran. Penjual pedagang bahan makanan lah, lebih umumnya bahan makanan. Al-baqalu. Kemudian al-asa, tongkat ya. Hayatun, Hayatun ular. ular ya. Jamaknya hayatun, jamak muannas salim. Sami'a, mendengar, fahima, memahami atau faham, syariba, minum. Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran yang kelima, ad-darsul khamis. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita pertolongannya, taufiknya, sehingga kita pada pertemuan yang berikutnya bisa masuk ke pelajaran yang baru, pelajaran berikutnya yaitu ad-darsus sadis, pelajaran yang keenam. Ya, demikian saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.